Kalau pada video-video sebelumnya biasa kita menganalisa saham yang naik. Nah, kali ini saya ingin melakukan rekap analisa saham saya yang gagal. Nah, salah satu saham yang menjadi concern saya ini adalah PPRO. Nah, jadi PPRO merupakan salah satu stock pick saya yang memang beresiko di mana kita melakukan trading di sini tapi dengan dana yang minim. Kenapa? Karena ya kita tahu saham PPRO ini dia berkaitan dengan saham ya beberapa petinggi bursa yang saat ini memang sedang dalam masalah hukum. Nah, saat itu melihat saudaranya yang sudah naik, saya melihat potensi PPRO ini itu mempunyai pattern bullish yaitu inverted head and shoulders. Nah, saya sempat merekomendasikan beli di sini. Nah, setelah itu yaitu itu di angka kurang lebih 84. Nah, setelah itu PPRO memang sempat naik sampai 90-an tapi fail. Dia punya breakout yang false. Volumenya juga tinggi. Di opini saya, ini harusnya bisa ketahan. But, honestly, saya salah. Harga saham PPRO breakdown di sini sehingga saya memutuskan untuk exit. Dan ini itu ARB, kemudian besoknya masih ARB. Nah, saat ini dia sedang sideways seperti ini. Jadi, PPRO ini merupakan salah satu kesalahan saya di mana saya mendapatkan minus 4%. Nah, selanjutnya di mana saya mempunyai pergerakan yang salah adalah Sen. Di mana waktu itu saya merekomendasikan, waktu itu sebenarnya Sen itu kita beli di sini, di areal ini. Kemudian dia berhasil naik belasan persen. Cuman waktu itu saya melakukan taking profit, kemudian buyback di sini. Nah, setelah buyback di sini dia nggak bisa balik. Ternyata ARB, alasan dia ARB saat itu karena dia mengeluarkan statement bahwa dia bakal menunda right isunya. Nah, kenapa saya memutuskan untuk membeli? Alasannya adalah seperti ini. Pertama, di opini saya ini adalah pattern cup and handle. Di mana target kenaikan daripada saham Sen itu ada di 360-an yang sebenarnya udah 80-an% capai target. 375 sebenarnya udah ya 80% lah capai target. Nah, saya melihat ini tuh konsolidasi yang baik. Sehingga dia bersiap melanjutkan kenaikan. Nah, saya melakukan pembelian ulang, tapi saya taking profit di sini. Kemudian saya mau melakukan pembelian ulang di 300, ternyata dia breakdown sehingga saya memutuskan untuk taking profit stop loss di sini. Sebenarnya hitungannya masih BP, tapi ya nggak mungkin waktu itu semuanya ambil di sini, tapi kan ada juga yang ambil di sini sehingga saat itu ya Sen itu juga minus 3%, 3 sampai 4% lah anggap minus. Nah, kemudian saat ini pergerakan Sen bagaimana sih? Sebenarnya Sen itu nggak bearish. Dia hanya terkonsolidasi dan saat ini sedang sideways. Saya melihat justru potensi Sen dia mempunyai potensi pergerakan double bottom. Nah, selanjutnya analisa saya yang gagal adalah BBKP, di mana saya sempat merekomendasikan BBKP buy di area ini. Alasannya kenapa? Karena begini, saya mau kasih lihat. Nah, saat itu ya BBKP berhasil break daripada pattern falling wedge. Nah, terus terang sebenarnya BBKP biasanya itu dia gerak bareng bank-bank yang lain. Nah, saat ini BBKP terlihat memang dia akan reversal. Kalau saya masukin MACD di sini, dia sudah terlihat ada bullish divergence. Kalau kita masuk ke dalam time frame 60 menit. Di sini dia turun, di sini dia udah mulai menanjak. Nggak menanjak amat, tapi dia sudah mulai menunjukkan kekuatan. Nah, saat ini pergerakan BBKP seperti apa? Nah, kalau saya mau kasih lihat ya, ketika dia tertahan di sini dan di sini, maka ini adalah dua pivot low yang sama, sehingga potensinya adalah membentuk double bottom
potensinya. Tapi saya melakukan curi start. Saya entry ketika dia break falling wedge di sini. Nah, saya suruh entry-nya itu di sini. Alasannya kenapa? Karena begini. Ketika BBKP retrace, dia menyentuh support di sini, kemudian dia sempat rebound. Nah, ketika dia rebound, honestly ternyata jelek. Ternyata dia masih lemah, dia masih melanjutkan penurunan. Nah, saat ini BBKP apakah jelek? Jawabannya enggak. Jadi saya sempat merekomendasikan bahwa BBKP mendingan out dulu. Kenapa? Karena dari 425 ke 400 itu artinya minusnya lumayan 5%. So saya memutuskan cut sebesar 3%. Because I don't know kalau seandainya dia bisa making lower low. Tapi saat ini kalau memang masih mau entry, sebenarnya BBKP di area 400 oke. Dengan target terdekat adalah 4,5. Untuk selanjutnya meretest high dia di sini yaitu 480. Jika ini berhasil lewat, maka dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Gitu. BBKP. Minus yang saya dapat adalah 2-3% minus. Selanjutnya itu ada saham Mari, di mana Mari saya sempat merekomendasikan beli di areal ini. Nah, sayangnya terakhir menurut saya support daripada Mari adalah 300. Kemudian di sini saya sempat merekomendasikan Mari beli di sini ya. Karena menurut saya ini adalah pattern inverted head and shoulders di sini. Ini ada gambarnya di grup waktu itu, ini belum ada nih. Jadi saya mengatakan bahwa ini halunya saya. Nah, ayo kita beli di sini. Nah, waktu itu sempat naik sampai 375. Nah, saat ini alasan saya merekomendasikan Mari kembali adalah karena dia punya bullish continuous pattern, yaitu sini dia breakout. Nah, kemudian dia koreksi dengan volume yang rendah. Sayangnya kemarin tiba-tiba ada volume yang besar koreksi. Dia sampai ARB. Tapi kemudian ini hammer. Jadi saat ini ya, Mari kalau dia rebound maka saya rekomendasikan untuk sell on strength dulu. Kenapa? Karena pergerakannya udah ini broadening pattern. Kalau seandainya memang dia rebound maka akan lebih baik kita sell on strength dulu untuk amankan profit. Karena pergerakannya melemah ya. Kalau seandainya dia breakdown daripada 300 atau di sini di area 280-an itu maka bisa dikatakan bahwa Mari sudah patah tren seperti itu. Dan last supportnya adalah di area ini 242, di mana ini kan merupakan last new low dia, karena kalau dia membentuk breakdown daripada 245, kita perhatikan di sini MACD-nya juga bearish divergence, maka ini bisa jadi pattern double tops dengan penurunan yang dalam. Tapi I believe, saya cukup yakin Mari di 246 akan mendapatkan perlawanan untuk lanjut lagi ke naik. Gitu. Nah, untuk membatasi resiko, maka akan lebih baik kalau Mari ketika rebound dijual dulu. Gitu. So, Mari ketika dari 350 ke 300, maka saya mempunyai minus pembelian terakhir itu sebesar 12%-an minus. Nah, sebenarnya dari ada satu lagi di mana saya merekomendasikan membeli ABA saat itu di sini. Kemudian dia closing di sini, berarti ini enggak sih, masih BOP. Jadi ABA itu lebih promising ya. Saat ini dia mempunyai pattern symmetrical triangle. Jadi ini kali ini rules-nya agak beda nih. Kalau biasanya ABA-nya Marinya lebih kenceng kemudian ABA nyusul, nah kali ini berbeda. Justru ABA-nya yang lebih kenceng. So, saat ini ABA bisa dibilang BOP posisinya. Aduh, ini kok minus sama dengan minus. Ini Mari ya. Oke. Nah, dari semua porsi ini, sebenarnya kalau sebagai seorang trader yang menjaga trailing stop, maka sempat mendapat pantulan dari areal entry saya sebelumnya, yaitu PPRO itu sempat profit sekitar 5% dan sempat profit sebesar 18%.
BBKP itu hanya 2%-an. Saat ini juga nggak beris. Kemudian Mari sempat profit sebesar 30%-an dan ABA saat ini BOP. Nah, jika kita menjaga trailing stop, maka sebenarnya minus yang didapat kecil-kecil dari sini, maka akan ke-cover oleh pembelian sebelumnya. Dan seperti ini cara kita melakukan trailing stop. Seperti apa sih? Nah, sebagai contoh ketika saya merekomendasikan Mari, di sini, kemudian dia mencapai high di sini dan nggak bisa, maka kita mesti taking profit ketika dia break daripada support ini. Nah, disinilah area taking profit kita. Atau kita bisa melakukan taking profit ketika dia menyentuh high yang sama, yaitu di sini. Jadi saya selalu punya konsep bahwa kita harus jual setengah di resist, kemudian cover lagi di support. Nah, saat ini supportnya itu sebenarnya di areal ini, atau di sini. Nah, maka sebenarnya pembelian Mari itu kalau kita batasi atau cut loss, maka kita masih bisa mendapatkan profit. Nah, sekian ini beberapa loss yang saya dapatkan. Nah, dengan profit yang saya dapatkan, ya itu sebenarnya masih jauh banget. Kenapa? Karena ini stop watchlist saya dimulai dari tanggal dari Mei, yaitu sekitar 1 bulanan yang lalu, ASA, ABA, MTEK, ARTO, Bank, Bevin, MLPL, MPPL, LPPF, SCMA, dan masih banyak lagi stok-stok yang lain seperti stok-stok baru saya seperti Agro, kemudian BRIS, itu rata-rata sudah mencapai beggar. Jadi saya mau kasih tahu bahwa dalam trading itu kita nggak bisa 100% hit. Kita harus terus meningkatkan win rate kita. Selain itu, saya juga sering menemukan trader yang punya win rate itu di bawah 50%, tapi tradingnya di atas 80%. Sehingga dia bisa mempunyai manage portofolio. Analisa dia yang salah, dia potong. Analisa dia yang salah, dia potong. Nah, kemudian analisa dia yang benar, dia average up terus. Sehingga akhirnya dia punya portofolio yang baik sekali. Nah, dia punya, waktu itu saya merekomendasikan DMMX di harga 400. Yaitu di sini. Tepat di low ini, kemudian average up di sini, dan terakhir itu saya rekomendasikan di sini. Nah, saat ini kebanyakan daripada Sukor yang masih menyimpan ABA, DMMX itu rata-rata sudah di atas 100-200%. Nah, saat ini DMMX gimana? Pergerakannya terus terang melemah karena harganya yang terus naik. Dia membentuk seperti falling wedge. MACD-nya menurun, maka dia ada potensi kalau terkoreksi ke areal kurang lebih 1470. Seperti itu. Maka saat ini rekomendasi saya adalah kalau dia break support terdekat, maka bisa cicil trading stop. Kemudian di sini bisa trading stop lagi. Di sini bisa entry pembelian yang sudah di taking profit. Kalau dia breakdown, maka ya udah jual aja BP yang di atas. Maka jika dihitung dengan pembelian di bawah, maka itu masih jauh profit. DMMX di case ini, terus terang saya mengatakan, saat itu dia nggak ada roadshow untuk saat ini kan DMMX rame ya. Saat itu tuh belum rame di mana-mana. Kenapa saya rekomendasiin beli? Karena saat itu price do first. Jadi ada istilah market discount everything. Nah, bagaimana itu market discount everything? Saat itu DMMX dia potensi membentuk bullish continuous pattern. Nah, perhatikan dengan volume yang super besar seperti ini, kemudian konsolidasinya dengan volume yang kecil, sehingga saya merekomendasikan beli saat itu di 400. Kemudian ketika break di sini, saya rekomendasikan beli lagi. Ketika dia rebound di sini, rekomendasikan beli. Yang terakhir, rekomendasi beli saya itu ada di sini, yaitu buy on breakout di 800. Nah, selanjutnya kita let your profit run, seperti itu. Nah, ini salah satu saham yang gila ya, GGRM, karena ada isu merger and acquisition yang dilakukan oleh perusahaan Jepang, Japan and Tobacco. Sebenarnya ini isu sudah lama banget. Dari beberapa tahun lalu sudah ada isunya. Nah, saat ini by technical sendiri ya, GGRM itu sendiri memang dia sudah ada melakukan
penguatan ya. Dia di sini udah ada bullish divergence. Kemudian target dari bullish divergence-nya maka adalah di sini. Jadi kalau kalian punya GRM itu bisa set target hingga ke 55.000 dengan resisten terdekat di 50.000. Ini ingat ya, waktu itu dia pengumuman soal bea cukai, cukainya naik, kemudian dia ARB terus-terusan, lalu saat ini dia potensinya bisa menyentuh 55.000. Karena apa? Oh, sorry, ya 55.000 di atas ini, tapi bisa dikatakan dia sudah mencapai target pertama, yaitu di sini. Swing high dia pertama, kemudian swing high kedua itu di sini. Jadi di sini udah mulai aware untuk taking profit. Untuk selanjutnya terakhir di 55.000. Kalau dia masih bisa melanjutkan kenaikan, maka gap ini ya potensinya ditutup. Tapi pertama ya harus melewati daripada 50.000 dan 55.000 terus. Nah, kemudian kita harus ingat, Michael Burry pernah mengatakan jangan pernah menilai saya dari kesuksesan saya, tapi nilailah dari kegagalan saya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan bahwa kita harus melihat kegagalan kita, yaitu bagaimana cara kita membatasi setiap trading kita yang gagal, yang fail. Nah, untuk kemudian kita lanjutkan di saham kita yang memiliki kenaikan yang luar biasa. Saya merekomendasikan Arto itu dari 10.000 di sini. Beberapa saham lain seperti MLPL, MPP, Agro, dan BRIS, DMM, Max itu rata-rata udah di atas 50%. Sehingga loss-loss kecil yang saya terima itu bisa jauh banget ke cover. Sekian dulu video kali ini. Nah, ke depan saya akan membahas tentang MACD Hidden Bullish Divergence. Terima kasih untuk udah menonton.